Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadz zulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang. Bu, panjang umur. Alhamdulillah. Itu bukti masih ada sikuah. Alhamdulillah sampai ini malam kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. Walaupun rangki-rangki seketik badan tu, samure, darah tinggi, kolesterol, itu biasanya tu. Hidup kau duanya bu. Kalau ndak sehat, sakit. Kalau ndak sakit, tampu asal cik. Itu sunatullah. Kalau ndak hidup, mati. Kalau ndak mati, ada hidup dia mati. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan oleh Allah waktu luang dan kesempatan. Itu luar biasa itu Bapak Ibu. Itu manusia pilihan itu. Banyak nani duit, badannya sehat, tapi yo ketu luang tu nak do ke rumah saji. Sampi tarui saya ketu tu. Maka waktu luang jangan dicari, tapi luangkan waktu. Alhamdulillah sampai ini malam kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan hati. Itu yang luar biasa. Balasan orang yang istiqomah bagi Allah adalah surga. Itu sudah jelas dan pasti. Innal ladzina qalu rabbunallah, itu dalilnya itu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah salat jamaah, istiqomah hadir di majlis ilmu, istiqomah datang ke masjid, istiqomah dengan Al-Qur'an, istiqomah kebaikan. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Itunya tu khabar gembira bagi orang yang istiqomah, jannah. Jannah itu surga. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kepada Rasul akhirul zaman. Syukran katsiran. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Yang kita imani dan kita yakini, semoga kita mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin Pegambiran Permai, rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Baik, pertemuan perdana malam ini menurut perencanaan Sabtu malam, ditelepon kemarin sama Ustadz Dery lagi Jumat malam. Bahasan kita tema utamanya adalah fiqih ibadah, faqih, bukan kaf. Kalau fikih tunana, fiqih hukum. Insyaallah selama kajian kita biasanya
sudah berlangsung di mana-mana. Kita pakai dunia medsos, di masuk YouTube. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon izin, biasanya buat asisten itu. Nah, sekarang asisten awak ini lah masuk pondok. Terpaksa kerja seorang, iduan seorang, pasang seorang. Kecuali kali Jumat. Kalau Jumat itu anak tahfiz kita yang kita bawa ke sini itu. Mungkin bapak-bapak melihat ya, itu anak tahfiz Al-Quran. Itu yang kecil itu sudah 7 juz hafalannya itu, yang kita bawa itu. Ya harus seperti itu. Kita kader anak-anak. Alhamdulillah sudah 3 anak saya di pondok ketiganya. Alhamdulillah beasiswa ketiganya. Mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak penegak dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Harus diusahakan Bapak Ibu, dah mau amin sudah diusahakan. Makanya saya tidak bercita-cita masuk anak ke dunia umum enggak, tapi ke agama. Tapi dia bisa. Nah, itu yang penting. Tiba masyarakat kita pakai. Kajian kita fikih ibadah, tapi yang ada di hadapan awak kini ko masalahnya ibadah korban. Atau pilihan di ibu-ibunya itu Bapak. Pembahasan ibadah korban, fikih juga itu, fikih juga. Fikih korban. Fikhul udhiyah. Fikih ibadah korban. Atau memang langsung ke babut taharah. Bab taharah. Nah, itu namanya musyawarah itu. Kau jangan ustaz tu tidak ada bertanya kawak dah, hanya dengan itu tu. Materinya sudah kita siapkan dan referensinya sudah kita bawa. Kalau ibu bapak ingin melihat boleh. Nah, kau bantu kuliah di Pascal bawa balik dah. Bawa kitab-kitabnya. Ya kau jangan karangan ustaz tu kau itu kan. Pandai tu biar tu ngecek mana dalilnya. Boleh lihat Fathul Mu'in, silakan. Sahih Targhib wa Targhib boleh. Dan fikih Islam bisa, fikih sunnah ada juga kita bawa itu setas. Tapi kini saja besok ada lo ada barek. Nah perlu kan disampaikan ilmunya yang perlu. Dan sudah kita fotokopikan karena Ustaz dari akadnya kemarin seperti itu. Tolong ada referensi pertinggal boleh, boleh. Insyaallah. Ilmu itu kan harus dibagi-bagi. Atau pembahasan awak kini masalah fikih kurban. Nah, itu terserah labar awak kini kau mana. Lima oleh ku jawi. 10 apa? 10 ah. Masya-Allah. Ya kancang sih kau ya. Benar itu. Ambo 10 aja bro. Itu. Luar biasa. 10. Alhamdulillah. 10. Kalau orang kalau banyak tuh. Udah penuh 10. Nah, itu silakan Bapak Ibu bersuara. Boleh. Yang penting awak mengaji malam gini. Itu nomor lu. Ini Ustaz boleh. Silakan di fotokopi nanti diperbanyak. Tapi mohon maaf ini kurang bersih kayaknya. Kurang bersih. Nah, Bu, masuk bab taharah atau masalah ibadah kurban awak gini kok. Fikih juga tinjauannya. Nah, tu balik ke ibu-ibu dia tu. Kalau korban kalau diambang pintu ni dah. Tanggal 28, 29, 28. 29 tak saralah nampak kok ada biah. Tu jelek lo. Yan dek ada perbedaan awak beko ko sampai ndak tegur sapa lo. Ngan, tu biasa itu. 28, 29, 30 jadi jo. Nampak kok hari tasyrik boleh mendabiah 3 hari lagi awak. Tak bisa. Abu, jawaban ibu tu berlalu itu. Kurban saya bu. Perwakilan ibu-ibu. Baik. Bapak Ibu, jadi kita sudah masuk kepada fikih juga kajiannya. Puasa tanggal 1. Kini baru tanggal 27 berapa? 27 ya Pak ya? 27 tu.
27. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bicara masalah ibadah kurban itu adalah perintah Allah. Jadi Allah yang merintahkannya. Kalau perintah Allah berarti harus ikuti aturan Allah dan Rasul. Landasannya Al-Quran surah Al-Hajj 22 ayat 34 dan Al-Kautsar ayat 1 dan 2 itu fokusnya. Kita udah hafal itu. Kalau dalam surah Al-Hajj itu walikulli ummatin ja'alna mansaka, dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan kurban. Jadi kullu tiap-tiap umat. Jadi bukan umat akhir zaman saja, seluruh umat ada syariat kurban. Nah, itu dari segi dasarnya. Kalau dari katanya boleh Bu, dialog tanya jawab. Kurban itu qaraba, 3 huruf, artinya dekat. Karib itu kan dusana deke itu, karib kerabat. Itu dusana deke itu. Qarib dekat. Definisinya yang kita bisa pahami, penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ingat, penyembelihan hewan ternak yang tidak bias ya, hewan ternak. Hewan ternak itu dipangan, tidak bias. Tidak dicari-cari saja dulu. Yang tidak bias itu harus hewan ternak. Makanya hutan yang hidup di hutan itu tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Contohnya kijang. Apalagi kalau kijang kempe ini saja jual, boleh kejawi. Ruso, hewan ternak. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kapan itu? Idul Adha. Jadi harus Idul Adha, bukan Idul Fitri. Enggak loh, di pertukaran tahun. Jadi ada kata-kata kuncinya. Mendekatkan diri. Artinya apa? Semakin rajin nawa ikut sebagai peserta korban, maka wajib semakin dekat kepada Allah. Awak setiap tahun satu ibadah korban. Ke rumah saji tak muah doh. Salah itu. Mudah-mudahan mendengar di seluruh penjuru. Kalau YouTube itu kan banyak orang dengar itu. Setiap tahun korban. Kau masaji balik nah. Salat berjamaah dan namuah. Dia tetangga ribui kepanjang saya. Itu korban itu bukan hanya uang itu, ada nilai-nilai di dalamnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi karena bahasanya qarib, dekat. Semakin sering kita mengikuti ibadah korban, semakin dekat kita kepada Allah. Dekat salat jamaah, dekat tilawah Al-Quran, dekat dengan tetangga balik elok. Kok sampah saya buang ke rumah tetangga bagai ke pekarangan tetangga. Itu tidak benar itu. Orangnya yang tidak benar, bukan korbannya. Itu dari segi definisi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lama ngantuk Bu? Ngantuk Bu bilang tadi. Dia mengecek di rumah kurang lalu, wala sadoga. Wala jauh-jauh dari Bali kemari itu. Cuma siko jamaah lalu sadoga. Gitu. Ijal di pijang-pijang lo. Satarang kok ha. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari segi pelaksanaan ibadah korban itu harus mengikuti aturan Allah dan Rasul. Sejarah ibadah korban dari awal kenabian sudah ada. Bahkan Habil dan Qabil itu ada nilai-nilai korban di dalamnya. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Nah, gitu. Segi hukum, kalau ada bertanya Bu.
Kita biasa saja seperti itu. Yang tidak boleh tanya jawab dalam khutbah Jumat. Hukum ibadah korban itu hukum dasarnya, hukum asalnya sunnah muakkadah. Wajib, sunnah muakkadah, sunnah. Ibu ya, kalau ditarik tabelnya seperti itu, wajib di atas, sunnah muakkadah dekat kepada wajib, kemudian sunnah biasa. Dan para ulama ahli hadis, para ulama, para imam itu bermacam-macam memahami. Menurut Imam Hanafi kurban wajib. Menurut Imam Syafi'i sunnah. Silakan dilihat dalam kitab-kitab sahih beliau. Dan beliau punya landasan. Imam Hanafi contohnya, beliau menyatakan wajib berlandaskan kepada hadis sahih, hadis Rasul, dan hadis itu populer. Mangkana lahu sa'atun, siapa yang diberikan kemampuan, kelapangan rezeki oleh Allah untuk berkorban, walam yudoh, kemudian dia tidak mau, tidak muahnya dah. Dia ke lapangan rezeki, tapi dia tidak mau kurban. Fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat solat kami. Kan dilarang tuh. Kalau dilarang tuh berarti wajib tuh. Dia ke lapangan rezeki, tidak nak muah korban tuh. Jangan mandake je kamari je Nabi. Kan berang tuh. Hadisnya sahih itu. Beliau memahami wajib. Kalau ditarik kepada kaidah usul, al aslu fil amri lil wujub, asal pada perintah itu adalah wajib. Korban itu perintah atau enggak? Perintah. Dalam Al-Quran surah Al-Kautsar kita tinjau. Inna a'tainakal kautsar. Apa artinya Bu? Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Jadi dia nikmat dari Allah dulu, baru datang fasholli li rabbika, maka dirikanlah solat. Perintah kan? Karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Dua perintah Allah situ. Solat, korban. Boleh dilihat itu Al-Kautsar itu. Berarti kalau perintah wajib lakukan. Kalau ada ragu boleh bertanya Bu. Nah gitu. Ambo memang gak nyanyi kadang-kadang begitu. Ada bertanya Bu, Bapak, Ibu. Ini kok kadang-kadang kalau di rumah harus tekanah kan. Ndak lagi kesempatan waktu ustaz itu bertanya dulu. Nah gitu. Jadi ini dalam pandangan Imam Hanafi adalah wajib. 2 juta barang ni kau. 2 juta hampir ratus dia dah taluk di kami depan. Banyak banan, tak takah di kami don. Tak mampu kami do. Banyaklah alasan. Sabana bukan tak mampu. Tak muah. Contoh ibu-ibu kadang apa-apa kan awak-awak gua 500.000 dibawa peti ke pasar tu ke mall tu jangan ke 500 1 juta tu sabantah saja tu ndak cukup sehari tu habis tu 500.000. Atau yang mudahnya mohon maaf bapak-bapak yang hobi merokok. Rokok paling rendah ini berapa sebungkui? Paling tinggi berapa? 30. Masya Allah 30 dibakar biti tu. 30 paling rendah 20. Anggaplah saya 20 sajalah. Awak ambil 20 sabungkui sehari. Sebulan 30. 20,000 kali 30 hari sebulan kali 2 balik setahun. Berapa piti itu Bu? Kita mati tu.
7 juta lebih. 3 kambing itu. 3 kambing. Mampu kan? Mampu. Talok. Lokal kan? Ibu kat menyanyi nampaknya kumah. Payah mana? Oh lutui. Ndak ada bu, mau jual. Menyanda. Nampak kok jangan bakar dua salah. Ndak ada. Ustaz tu bisa saja tu. Kalau bakar dua tu ia buat timur tu mah. Yang mendengar orang bakar dua tu kan mari. Coba bayangan itu. Makanya Allah hantarkan dulu sebelum solat, sebelum kurban, inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberimu nikmat yang banyak. Syukurilah nikmat itu, kata Allah. Kan gitu. Baca orang mensyukuri, solat, kurban. Kalau dalam Al-Quran itu, surah Al-Kautsar itu. Kalau kamu syukur, kata Allah, la in syakartum la azidanakum, ada ziyadah situ. Kalau engkau syukur, aku tambah. Pasti itu. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Cobalah bapak, ibu-ibu, korban tiap tahun, bado-ado rezeki itu tuh. Mendaftar saya ikut peserta korban tu lo nado piti gini doa, insyaallah ada pembayi itu. Itu caranya. Kalau memang ada kemauan tadi, atau setidaknya awak kan mas haji ini kata, buat tabungan korban 20.000 sehari, 20.000 sehari, 20.000 sehari, 20.000 sehari. Jangan minta soleh 3 kok kambing tu mah. Cobalah 2024 mulai besok entah tolong ke panitia atau pengurus masjid. Kalau tidak ibu buat saya kotak di rumah, tidak usah dibuka-buka, anggap saya kotak hilang toh. 20.000 sehari, 20.000 sehari, 20.000 sehari. Apa lagi bapak bakar ajo gaji 1 juta, 2 juta sebulan, dikali 1 tahun barah tuh ikut 2 jutanya peratui. Mama karajoh lo, anak nang kadang lah dulu sao, anak menengah dulu, tu mampu namanya tu. Korban itu bukan ibadah harian, ndak ibadah bulanan, tahunan. Makanya mangkana lahu sa'atun, sia yang diagih kemampuan oleh Allah untuk korban, awak mampu, cuma ndak namuah. Lam yudah, kemudian dia tidak mau. Fala yaqrabanna musallana. Begitu beliau memahaminya. Luar biasa itu. Jadi masih ada waktu, masih buka pendaftaran. Masih. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, warga komplek yang belum mendaftar, silakan ikut sebagai peserta, bukan peserta korban ya, peserta ibadah korban. Kalau peserta korban ibu tidak biaya. Peserta korban mah, maaf kalau mbak salah. Ya, ada tempat lain tuh nyerubah langsung. Coreng saya Ustaz, enggak usah lah, tak dorong maksudnya. Korban itu ibadah, salat ibadah, tilawah Al-Quran ibadah, apalagi zikir ibadah, haji ibadah. Dia bapak ibu-ibu yang lah haji pulang dari Mekah, tidak dipanggil kawan dari ibu haji pak haji, dia berang lo. Haji itu ibadah, bukan gelar. Haji itu bukan gelar itu, bukan payano itu doh. Ibadah itu. Haji-haji yang makbul tuh, mabrur itu ada juga kriterianya itu. Rajin datang ke rumah saji, elok juga tetangga, suka memberi. Itu kriteria haji mabrur itu. Iku cakap kepanjang saya tetangga, ramuh itu doh. Tidak mabrur itu doh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi bahwa hukum ibadah korban itu ulama berbeda pendapat dalam menganalisanya. Kalau memang sanggup, kalau memang mampu kita, maka itu hukumnya jatuhnya kepada wajib. Pandangan Imam Hanafi. Ada bertanya Bu, boleh? Anda lanjut saja.
Menurut pandangan Imam Syafi'i, hukum ibadah korban itu adalah sunnah kifayah. Satu yang berbuat dalam keluarga itu, maka telah gugurlah hukum di sana. Sama penyelenggaraan jenazah. Jadi kalau ibu sudah ikut, maka ayah, anak, yang lain-lainnya sudah gugur kewajiban fardu kifayahnya itu. Tapi kalau kita mampu, ayah ada duit, mak ada duit juga, anak ada duit, ya ikut. Ada langannya. Oh di rumah tu barana murah juga ya. Iya rencak lah nyoh bali sejawi siku. Lah tu, gian ke masjid. Dan namu gian masjid dah biasa seorang. Dah biasa seorang, cancang seorang, kuli seorang, asoyan seorang, bagian seorang. Sawananya itu. Cuman kadang awak kan dia tak mampu, tak taluk untuk menggolian jawi itu payah. Maka bakal buang ke rumah saji. Itu saja tu. Dibantulah di panitia, di pengurus di masjid. Pengurus panitia tu membantu awak sebenarnya tu ibadah korban awak. Terima kasihlah tu, sudah dibantu. Nah, itu caranya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu dari segi hukumnya. Kalau memang ada kemampuan awak ikut, ndak karugi itu. Karena nanti itulah yang akan memberikan yang terbaik kepada kita, ibadah yang kita persembahkan. Ndak ada guna dia awak dari sialah itu. Habis tu semuanya itu. Karena ndak ada yang bisa kekal abadi bersama kita di dunia ini. Semuanya akan fana tauhidnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian teknis pelaksanaan ibadah korban itu, karena korban itu ibadah, maka harus mengikuti standar aturan Allah dan Rasul. Tidak boleh luar dari itu. Contohnya hewannya harus musinnah. Musinnah itu yang sudah dewasa. La tazbaha illa musinnah, kata Rasul. Tidak boleh engkau sembelih kecuali yang musinnah, yang sudah dewasa. Dewasa itu bisa ditandai dengan umur, bisa ditandai dengan tanda-tanda kealamannya. Tanda umur bara, kalau unta mencapai 5 tahun. Ada ibu korban unta. Boleh ya bu kamari. Menjelang 5 tahun dah boleh. Kalau ndak jawi atau kabau, di kampung Ambok kabau namanya, kabau ya. Kerbau. Tu 2 tahun. Kemudian termasuk kalau seandainya ada tu domba Garut tu rancak-rancak kadang-kadang tu putih-putih tu 1 tahun lah boleh ya. Domba biasa, kami biasa 2 tahun. Tanda-tanda kealamannya ada orang mengecian lah pada dia. La tumbuh tandu la tumbuh janggui ndak sadona berjanggui boleh do. Ibu dah serius banan untuk ayah. Pak Haji, izin Pak Haji. Awak bersama panjang janggui boleh. Ya Bu ya. Lah tumbuh janggui tapi ndak sadona berjanggui do. Cak jalan. Oh, biar janggui itu aja. Itu kadangnya tunjuk saja langsung. Makanya awak jalehan dulu. Itu tanda-tanda kealaman. Kemudian sehat, tidak cacat bawaan. Bapak-bapak, para panitia hati-hati. Cacat darurat itu lain cerita. Cacat bawaan dah boleh. Pincang kaki, buto matoe, barayi saja. Mandamam saja kerja mencret saja kerjanya. Bahasa lemo saya, tidak boleh. Nyor kan dimakan tu. Lebih rancak kerja sama dengan dokter hewan. Sehat. Kemudian kalau cacat bawaan tu tidak boleh satu pun, atau pontongi kue. Cacat darurat boleh. Contoh, besok pagi awak ke Mandabia, malam kini nyo tiba dari Pasisia, dari Piaman, turun dari oto kadang tu melompek saya nyo, tiba di bawah patah kaki.
Di bagian kau orang tu kada boleh mungkin tadi seorang ke elok sebenarnya namu dah sebenarnya. Tu cacat darurat namanya tu. Ad-darurat fil ibahah. Darurat tu boleh. Atau nyo dia saking berang-berang kan nyuantuan palu ke dindiang tu. Kanai mato kanai sepaku. Buto tu darurat namanya tu. Ya, nyo yang tak boleh bawaan. Tu dari segi hewannya. Mandabiah baca bismillah, setidak bismillahirrahmanirrahim. Menyembelihnya sesudah sholat Idul Adha. Man kana azhaba udhiyah qabla ayyusallu. Siapa mandabiah hewan kurban itu sebelum sholat, maka dia harus menyembelih lagi sesudah sholat. Kenapa? Laisa minan nuski fi syai'. Penyembelihan pagi tadi itu bukan dianggap sebagai sembelihan kurban. Contoh mana tahu jatuh hari Jumat kah? Sepakai sepengurus kau. Pagi saya udah biasa siap subuh. Hari Jumat kena katu sasak kau. Tinggal mengulik saja tu. Tak boleh. Harus sesudah. Makanya diagih waktu 3. Hari tasyrik. Sawaleh 2 boleh, 3 boleh. Ada tanya bu, boleh? Tak lanjut juga. Jangan payah anak je. Kalau awak mempunyai anak masih dalam belum menikah, itu bisa satu kambing untuk sekeluarga. Tapi kalau anak itu sudah menikah, itu sudah pisah. Apakah berlaku juga dengan satu kambing untuk dengan saudara? Kurban aja ya. Kalau dari segi hukum, tunggu. Kalau anak tu gabung tak dengan kita atau pisah rumah? Pisah rumah. Kalau dari hikmah ibadah kurban dia mendapat mangqaraba kurbanan fihi fabi awali fitrah. Siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah kurban, maka dia kembali kepada fitrahnya. Suci dia kembali. Kemudian katsras min damihi, tak kala tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan kurban itu, ghufiralahu. Kalau bapak ikut sebagai peserta ibadah kurban, dosa bapak diampuni oleh Allah. Wa zunuba ahliha, dan dosa-dosa keluarganya. Keluarganya itu istri, anak, cucu, orang tua, mertua, sia yang ada. Yang penting ahlihi, keluarga. Makanya Rasulullah itu tak kala dalam penyelenggaraan ibadah kurban itu, Allahumma min hadhihi Muhammad, ya Allah terimalah ini korbannya Muhammad, wa ali Muhammad, korban ali keluarganya Muhammad, wa ummati Muhammad, dan korbannya umat Muhammad. Itulah baga buang sadoa itu. Dari segi pengampunan dosa dan hikmah ibadah korban sudah dapat. Yang lain, Ibu? Ya, Bu. Ibu ikut. Ibu ikut ya. Ibu ikut, kemudian orang tua almarhum. 1. Status korban orang yang sudah meninggal. 1. Kalau ada wasiat boleh. Nah, mama jo papa ada usaha gini kuah rumah kos. Ada sebalai kamar atau sekian kamar. Kalau le jalan saya ada rezeki nanti di ikuin mama papa korban deh. Itu amanah namanya tuh, wasiat boleh. Gitu. Tapi kalau tidak ada menghasilkan, tidak mungkin lagi dong. Yang kedua, indak banah nama orang tua almarhum almarhumah awak cantumkan di situ. Beliau sudah mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kebaikan anak yang telah melakukan ibadah yang terbaik. Ya Bu ya. Mau ibu daftarkan mau enggak, tapi kalau seandainya ingin ibu daftarkan juga silakan, tidak ada larangannya. Menurut mazhab Imam Syafi'i boleh.
Nah, atau awak dan keluarga itu beranak murang. Kemudian awak ingin masukan orang gaya awak yang almarhum atau almarhumah dengan ketujuannya, silakan. Jawi saya beli cik. Boleh, tidak ada masalah. Nah, gitu. Yang penting kita menyelenggarakan ibadah kurban itu ikut bersama-sama. Status pelaksanaan ibadah kurban itu untuk orang yang sudah wafat, ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak. Ulama yang melarang, ulama yang tidak membolehkan itu landasannya satu, ibadah korban, ibadah tahunan. Kedua, orientasinya orang hidup. Yang ketiga, mamakan orang hidui, mangarajuan orang hidui, sadualah orang hidui. Ya bu ya, jawi hidui loh. Ya jawi mati loh. Oke bu. Nah gitu. Yang lain? Tapi kalau memang awak ingin apa juga, boleh, tidak ada masalah. Karena imam itu berbeda dalam memahami dan menafsirkan. Baik, kalau tidak kita lanjutkan. Wakat tua berak ini kok, guru. Ada tit-titnya ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kemudian penyelenggaraan ibadah korban itu, ini penting, penyelenggaraan. Mudah-mudahan di mana kajian kita sampaikan. Pertama sekali, ikuti aturan Allah dan Rasul. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, berarti kan orang yang terdekat dengan Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, amaroni, aku diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Rasul, an aku ma'ala budnihi, untuk menyelenggarakan korban beliau. Jadi Rasul, Ali, ini korbanku, tolong selenggarakan. Baik ya Rasul, diselenggarakan oleh Ali. Maka fa'uqassima jilalaha wa juludaha, aku bagikan seluruhnya, termasuk jilalnya. Jilal itu kalau untuk tu kan ada pakaian panutup sampai duduk di atas tu kan untuk kan ibu-ibu yang haji umrah mungkin pernah ada berfoto dengan untuk tu pakaian tu kan terbuat dari kulit tu untuk menutupi dari hawa dingin ya juga di padang pasir tu. Itu dibagikan itu. Yang lengket itu termasuk juludaha, kulit-kulitnya. Ini ulama kita sudah banyak menyampaikan itu. Mungkin video-video Buya Gus Rizal Gazahar mungkin sudah sampai juga kepada kita. Dr. Haji Gus Rizal Gazahar SMA. Itu beliau menyampaikan juga sama redaksi hadisnya. Jadi bagikan semuanya. Tidak boleh tidak dibagikan. Kemudian yang kedua harus dibagi habis. Wa amaroni an la u'tiyal jazzara minha syai'. Aku juga diperintahkan, kata Ali, untuk tidak memberi upah kepada tukang jagal. Minha, daripadanya, itu hewan korban tu, syai' sedikit pun. Tidak boleh ya? Gitu. Dah bertanya bu? Kalau tidak, melanjutkan hadisnya. Wa qala, kemudian juga beliau menyatakan, berarti tidak boleh tukang jagal, tukang dabih itu dia gi upah tu. Boleh. Tidak ada larangan. Jadi kalau ibu memanggil ambo tukang dabih kemari ya, gi ambo amplop gitu kan. Boleh, ambo terima. Tak ada masalah doh. Kalau tidak pakai amplop ndaklah, salian saya kasih ambo isi. Boleh. Tapi bagaimana caranya? Nahnu nu'tihil indina, kami memberikannya dari sisi kami. Dari sisi kami itu maksudnya luah daripada hewan korban tu. Mohon maaf, ini perbandingan saja. Jumat kapan ya? Kita sholat Jumat itu di masjid di Melindo itu tuh, apa tuh? Melindo apa namanya itu? Masjid Nur Hidayah. Nur Ikhlas tuh. Itu 2.350.000 akad. Di jalan seperti itu di bawah apa tuh papan tuh. Berarti kalau akad tuh untuk jawi 150 untuk biaya operasional. Nan 150 itu boleh tuh.
untuk beli nasi bungkui, beli kopi. Nah, kalau ndak ibu-ibu antar nasi bungkui kamari, atau untuk beli karanjang, beli tikar, ini kan perlu biaya sado itu. Ndak mungkin indak do. Kalau ndak balian dia awak peserta korban tu. Balian nasi dia awak, balian biaya sado macamnya. Jadi gitu caranya. Nyo yang ndak boleh dari jauhi itu minha syai' sedikit pun. Jadi kalau ambo nanti mendabiah kamari, ibu panggil itu kan. Beko ibu agih ambo kepaloh ya. Ndak boleh. Palo jawi itu. Agih ambo panggah belakang ndak boleh. Kalau ambo lah tahu berarti kan saya tidak akan menerima itu. Bawa salah Ustaz, ndak boleh, Rasul yang melarang. Gitu caranya. Bahkan di tempat lain ada malahan tadi baru sampai ke telinga baru tu, diambil daging jawi itu, dimasak bersama-sama sampai 50 kilo, okay? Oi, 50 kilo tu siku jawi itu. Ya ampun, ndak boleh. Kenapa tu? Itu belum menjadi milik panitia, tu baru pelaksana dan penyelenggara. Alun dibagi bagian tu. Kalau lah dibagi bagian, itu ndak ada. Baru menjadi hak. Di tempat lain ada seperti itu. Bahasa lanjuang situ tu, ndak boleh. Malah ada kupon bagai, kok kupon putih, kok kupon itu, kok kupon ini, kupon panitia. Dari situ ndak boleh dari situ. Dari mana? Indina tadi itu yang 150 tadi itu boleh tu. Caranya kalau lah 10 lah orang kira-kira tu 7 kali 10 70 100,000 seorang saya 100 saya di sisian di situ tu lah barato 100 kali 70 7 juta dapat jawi siku. Jawi itu tu ndak perlu memenuhi kriteria itu doh. Karena ndak untuk korban. Kalau ingin makan daging juga ada biah jawi itu. Ndak haruslah sesudah solat doh. Boleh sebelum solat. Dah biah jawi itu, no segala macamnya. Masak di ibu-ibu segala macamnya. Makan tu. Awak kan ibadah. Ndak boleh kau. Yang lainnya boleh. Ada masalah. Bahkan juludaha, jilalaha, juludaha. Perhiasannya tu bagian, kulitnya bagian. Enggak, saya cuma menyampaikan Bapak Ibu karena saya tahu hadis ini supaya ampun tidak ada masalah lebih sudah akhirat. Lah tahu hadis itu dalam sampaian ke umat doh. Nyoca cawu kan tadinya nyolong buat dia kan. Lah sampaian lain semua kan. Bahkan tidak berubah. Itu tidak urusan. Boleh itu dosnya. Kebiasaan kami Bu ya. Tuh, jangan kebiasaan melanggar menabrak aturan Allah dan Rasul. Tidak boleh. Bu, kalau ada ragu tanya Bu, supaya ndak bisik-bisik ndak yaleh beko gitu. Kulitnya kalau dicancang beko masuk kan payah tu. Kadang ada lain dua buang sebagai. Ndak siko do tempat lain. Gitu. Tu baca Ustaz. Caro tu kan kaji menurun tu. 6 pokok bagian saya dulu. Cara fakir miskin. Ada fakir miskin kan? Dalam kitab Fathul Gharib, siapa fakir, siapa miskin. Terus jalan dulu. Fakir tu orang ndak ada usaha, ndak ada penghasilan. Usaha tu ndak ada, baru ada penghasilan. Baik duit tergantung kepada pemberian orang. Lainnya ada orang lagi makan tu, kalau ndak. Tu fakir. Miskin ada usaha, ada penghasilan, ndak cukup untuk kebutuhan harian. Kasihkan sama itu. Kalau kulit berapa ni cik? Pak. 75. 70-80an lah. Sekali-sekali orang bagi fakir miskin awaknya mah. 10 orang tu tu bingungnya. Nan salah weh ko ndak taluk di kami tu Pak. Baca roe ko. Kan itu kan? Caroe Bu. Kau tak toke. Dek pengurus di panitia. Pak toke jam 2 datang ikhwan muslimin so deh. Ada nanti orang kau jual kulit tu mah. Bu. Kau jatah ibu kulit. Ndak pandai kami Pak. Tu toke tu Ibu semua menjual ke toke deh. Kalau beliau menjual boleh. Kenapa? Sudah menjadi milik.
Ini tidak boleh awak panitia. Karena awak baru pelaksana dan pengelola, belum menjadi milik. Makanya tidak boleh dipangan-pangan. Bagikan sadonyo, juludaha jilalaha. Kata Rasul seperti itu. Ya bu? Ibu dah bisi ya, datang ada awak dah. Sampai lah bu. Tu bisa tak sampai lah bu. Rindu lu dia. Nah, jadi oleh sebab itu, kalau seandainya rumi hal-hal seperti itu, kan fakir kita ada, miskin kita ada. Ada tempat lain di mana kemarin doa bertanya. Kalau seandainya lah jale tahun tua fakir miskin tu sorang-sorang buya. Jadi beliau membalian kawak beliau mengamanahkan tolong juan sedia pak. Itu tolong amanah nama itu. Juan agian pitikinyo. Baral pembuluh. Yang jatah daging tetap beliau mendapik. Biko tak dapik lah kau dah. Apa piti sila dia daging tak usah gitu kan. Jangan. Ya, gitu caranya. Apalagi kalau ada kerupuk pabrik kerupuk jangek tu lasuh tu. Ya bu ya. Ada yang ragu? Bu dah bisik-bisik tu. Ya. Oh gitu. Bisik untuk awak saya. Ya, itu dari segi karena Rasul menyatakan kenapa kulit itu tidak boleh dijual oleh panitia, oleh pelaksana dan penyelenggara. Kata Rasul, man ba'a jildan udhiyah, sia yang menjual kulit hewan korban, fala udhiyah lahu, tidak ada korban baginya. Makanya di bagian tadi itu. Kalau di bagian berarti lah menjadi milik. Kalau lah menjadi milik, boleh orang tu menjual, silakan. Konyo jual, konyo gulai, konyo goreng, konyo abui saya, nyokupi saya seketik tu ke setahun kau, silakan lah. Karena menjadi milik beliau. Gitu. Kau tak pandai beliau tunjukan, tu toke do tua. Ibu saya berurusan, apa saya berurusan deh. Kami panitianya. Itu caranya. Ada bu, ragu? Memakan daging korban awak peserta korban. Lai boleh memakannya? Boleh. Kemarin kita siap pengajian langsung diturui ke rumah. Ke rumah warnanya diturui. Buya, memakan daging korban awak peserta korban boleh semua kan. Saya lihat dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28. Fakulu minha wa at'imul ba'is fakir, makanlah dari hewan korbanmu itu sebahagian dan sebahagian yang lain dibagikan kepada fakir. Gitu. Itu bahasa Al-Qur'annya seperti itu. Jadi boleh awak makannya, statusnya boleh. Kalau tidak makan juga lah. Awak sebagai peserta korban awak di kampung. Sudah sadari itu kan, nyuko korban di kampung. Ambo satu cik kan. Kan tidak mungkin pulang. Awak tidak ada kesempatan pulang. Berarti kan tidak ada memakan beliau. Bagaimana status itu? Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Atau bagian ke famili yang ada di situ, silakan. Asoinya gitu kan, jatahnya. Ya bu ya. Yang penting status memakannya itu peserta korban boleh. Status kebolehannya. Bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa tidak boleh dijual? Landasannya termasuk dalam Al-Quran surah Al-An'am 162. Bapak ibu itu acuk membaca tu. Inna solati, artinya itu sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku. Kurban adalah ibadah. Maka ibadah tidak boleh diperjual belikan. Dah bu ya? Itu. Ya harus sampai-sampai, harus jale-jale. Bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Masih ada yang ditanyakan? Iya pak. Berkaitan dengan pelaksanaan kurban. Ya. Untuk pelaksanaan kurban ada pembentukan panitia. Ya. Kalau dengan tidak ada sesuatu hal yang ada buat pelaksana kurban itu, kayaknya peserta atau masyarakat kurang berminat untuk mau mengurus pelaksanaan kurban. Jadi kalau dia katakanlah ada kupon khusus untuk panitia segala macamnya itu tidak boleh. Apa langkah yang harus kita lakukan
supaya pelaksanaan korban tetap jalan sementara kita tidak melanggar syariat. Udah Pak? Baik, makasih Bapak Ibu. Teknisnya yang tadi itu, beli jawi si kuah, itu untuk panitia. Di samping untuk gulai, kok kau salah juang jo. 7 juta itu lah kadang jawi itu. Panitia berah, bagi itu. Yang penting tidak boleh dari akad tuh. Kalau yang luar dari itu boleh. Makanya 2.350.000 akad. Tuh, berarti kau untuk jawi itu, dibalikan ke jawi. Atau panitia itu kan pembeli sapi itu kan tidak full 2.500.000 itu dong. Yang contoh kan 2.300.000 atau 2.400.000 atau 2.200.000. Beko kan orang beko biasanya dah cari kawan-kawan itu kan orang Jawi itu beko kan bagi apolonya tu. Istilahnya tu untuk biaya pelaksanaan. Itu caranya. Dari sana. Nyu yang Jawi yang hewan korban tu yang tak boleh ya. Itu harus dibagi semuanya rata. Ya, itu yang tak boleh. Kalau itu ditabrak berarti itu yang kita langgar aturan Allah dan Rasul. Karena bahasanya tadi Bapak Ibu, Bu, halo, bahasanya tadi amaroni, aku diperintahkan. Kalau perintah itu tidak boleh langgar tuh. Amaroni, la u'tiya, tidak boleh memberi. Gitu. Berarti dari yang korban tuh. Ambo mendabi siko diagih dari Jawi itu tidak boleh. Tapi kalau dari yang lain boleh. Ya Pak. Yang fokus ke Jawi tadi itu. Baik Bapak Ibu, sudah. Berarti dosa bagi orang yang melanggar. Bagi orang yang melanggar ketentuan itu dosa. Kalaulah tahu dilanggar dosa. Kalau belum tahu, begini baru tahu Allah Maha Pengampun. Itu teknisnya itu. Allah Maha Penerima taubat. Dan Allah innahu yaghfirud dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Kalaulah tahu awak tabrak melanggar dosa. Sia yang dosa, sia yang melanggar. Makanya mungkin kalau ada ketua korban yang memandanga atau kawan-kawan yang memandanga sampailah besok di hari pelaksanaan itu. Di tempat lain awak kan opasan kayak gitu Bapak Ibu. Sampaian supaya tidak tabrak, tidak melanggar. Gitu caranya. Tapi kalau alun tahu selama ini Allah Maha Pengampun penerima taubat, ya Pak. Kalau disampaikan itulah kebiasaan. Tuh. Kan dosa ini. Nyo kadang-kadang itu kok, kalau kebiasaan kami, kebiasaan menabrak aturan Allah dan Rasul. Resiko kawak balik dia. Kawak tu sia yang si melanggar itu. Makanya kalau ada makan basamu di Jawi korban tu di Masjid Musola, saya alhamdulillah tidak pernah ikut sampai sekarang. Kenapa? Belum menjadi milik. Kasihan tak izin? Kau orang? Ya kalau minta izin berarti sapi korban tu kan belum dibagi. Kalau belum dibagi berarti masih milik umum. Contoh, kecuali awak dapat 2 soi. Soi seorang di kumpulan, lah menjadi milik awak. Ibu-ibu tolong masak awak. Tolong jadi milik awak, boleh silakan, masalah. Untuk mudahnya seperti itu. Kalau enggak nasi bungkus lah boleh ya. Nampak lu kan kenyang. Kan itu. Ibadah awak enggak terlanggar loh dong. Awak ibadah mengikuti sunnah pula. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi ibadah kita. Semoga kita mengikuti aturan Allah dan Rasul. Semoga ibadah korban kita diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, Bu? Masih ada yang bingung, ragu? Menyasar. Kalau kami mau undang ustaz kemari kemasnya. Mana tahu? Panitia kok. Jangan sampai balabiah. Cari fakir miskin banyak. Daging awak, yang awak punya.
Oh, nawak punyo, ndak ada. Nawak punyo tu gak 3 tahun ndak ada. Nya panjang masalah itu, Bu. Silakan Ibu lihat dalam kitab-kitab. Dulu awal-awal Islam itu Rasulullah melarang, ndak boleh makan daging korban lebih dari 3 hari. Pernah Ibu nanya kan? Atuh. Iyo takut awak dulu, ndak berani lo lebih 3 hari do. Benar-benar itu hadis itu. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada hadisnya. Hadis yang ke-1000 sekian. Sebabnya pada tahun pertama dilarang oleh Rasul, tahun kedua dilarang juga. Nah, Rasul melarang. Tahun ketiga, pada tahun ini apakah tidak boleh kami makan daging korban lebih dari 3 hari ya Rasulullah? Lah, kata Rasul, tidak ada, kata Rasul. Kenapa? Dulu kenapa dilarang? Di zaman itu zaman perperangan. Aku ingin daging itu sampai 500 adalah tidak boleh, tidak. Jangan sampai indah. Makanya kalau ada makan daging yang lebih dari 3 hari, berarti banyak ambil tu. Akoknya tu mah, orang dah bodoh. Tu makanya ndak boleh sama Rasul. Sekarang gimana? Boleh kata Rasul. Makanya 3 tahun ke jembo simpan salah, ndak ada. Tapi yang sampai busuk loh gitu kan. Ya Bu ya. Kalau banyak mana ndak ada Ibu telepon saya, so aja puing Riza gitu kan. Baik, demikian saja. Mohon maaf Bapak Ibu, demikian saja. Ilal liqa, salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ilal liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib